Ya, sudah. Selamat malam, Master Ji. Bang Dul, Ya, silakan Bang Dul, selamat malam. malam, Master Ji. Tuh ada Bu Fitri nih bicara dari tadi. Malam, Kak Bit. Jadi intinya, repliknya, kami tetap pada tuntutan yang mulia. Udah gitu, Master Ji. Udah tenang aja teman-teman. Insya Allah sama lah. Sama lah. Masa ada tuntutan begini? Maaf yang mulia, karena kami telah dibully, maka kami, wah nggak bisa, nggak boleh. Iya. Jadi dari inti pledoinya itu sama sekali tidak ada rasa penyesalan, rasa minta maaf, ya kan? Iya. Yang berbuat salah. Jadi malah meyakinkan tadi betul kata Kak Oya, meyakinkan majelis hakim untuk memutuskan ini perkara, ya kan, bahwa benar ini terdakwa adalah seorang bullying gitu. Ya Kak Oya, Kak ini ya, Kak Joki. Ya, besok bagi aku menarik ya replik jaksa besok, karena replik itu kan dia akan menjawab pledoi, ya kan. Sementara apa yang disampaikan terdakwa kemarin mengenai perkara-perkara yang lain yang dibandingkan dengan perkara dia, kemudian aku yakin JPU juga akan menjawab bagaimana dia meminta JPU untuk dilakukan penahanan oleh siapa? Oleh majelis, ya kan? Itu bisa dijawab. Jadi kalau replik itu dia lebih luas. Dia tidak terlampau baku, ya kan? Seperti itu tuntutan. Nah, jadi dia akan menjawab lebih bebas di replik nanti. Pasti dia akan menjawab apa yang disampaikan terdakwa dalam pledoi pribadinya tuh. Kalau soal jawaban pledoi dari PH itu udah pasti masalah yuridis lah. Tapi kalau dari pledoi terdakwa ini kan ini nih agak lebih umum, ya kan. Nah, aku menarik aku tunggu itu repliknya. Bagaimana jawaban jaksa nanti untuk menjawab pledoi terdakwa yang nyeleneh kemana-mana gitu loh. Kita lihat aja besok deh. Saya rasa kalau JPU itu Bu, kalau yang tidak terkait dengan persoalan dia nggak akan jawab Bu. Ya, biasanya memang dia akan bilang tidak, karena tidak tersangkut dalam perkara, kami tidak akan menanggapinya sih. Kan nyakitin juga itu Mr. Z. Iya, tapi tidak Jawab itu bakal nyakitin itu. Kalau menurut saya tidak akan dibawa ke persoalan ini ketika urusan terenggiling, urusan apa terus dia akan tanggapi, tapi dia jawabnya itu tidak tersangkut dalam perkara ini, maka kami tidak akan tanggapi. Biasanya begitu. Iya, apalagi itu terpisah. Itu terpisah dari pledoinya ini. Kalau mungkin pasal 55 terpisah dari pledoinya PH. Nah, nggak tahu yang nyusun siapa karena PH-nya juga nggak ini. Mungkin yang ditanggapi itu terkait dengan yang apa namanya, terkait dengan barang bukti, alat bukti, pasal 55, kemudian yang pernah dipertanyakan di eksepsi terkait dengan permasalahan perdata, perjanjian kerjasama itu ditanggapi. Ya, itu udah pasti. Ya, itu tapi pasti kalau ditanggapin itu, ya, ya itu pasti ditanggapi, Mr. Z. Tapi pledoinya sih terdakwa pun akan ditanggapi juga. Itu juga perlu karena pledoinya kan dua. Jadi terdakwa besok juga akan JPU juga akan menanggapi pledoi terdakwa. Pasti itu Mr. Z. Dua-duanya akan ditanggapi. Cuman yang nggak penting mungkin JPU akan menyampaikan bahwa oleh karena yang disampaikan dalam poin sekian, halaman sekian itu tidak terkait dengan perkara ini, maka kami tidak akan menanggapinya. Biasanya begitu, karena begini, kalau seandainya tidak ditanggapi begitu, itu kan dianggap sebagai pembenaran. Jadi nggak boleh kita itu nggak menanggapi gitu loh Mr. Z. Jadi segalanya itu harus kita tanggapi, yang artinya kita membantah dalil itu. Tapi kalau tidak ditanggapi, bakal diserang lagi nanti, diduplik sama mereka bahwa tidak ada pembantahan, artinya JPU membenarkan. Antar kayak gitu, makanya pasti akan ditanggapi sama JPU gitu. Tapi mungkin tanggapannya berupa seperti tadi, oleh karena tidak tersangkut oleh perkara ini. Betul. Akan kami tanggapi begitu. Betul.
Ya, karena tidak ada korelasinya dengan masalah ini, maka gitu. Silakan Bang Dul. Ya betul, artinya kenapa ditangkapin secara tertulis tidak lisan. Artinya ini untuk menjadi bukti juga, jadi berkas di persidangan bahwa apa ya terkait tanggapan itu harus tertuang dalam bentuk tulisan. Makanya kemarin itu tidak ada secara lisan yang disampaikan oleh yang mulia kan majelis hakimnya. Itu Mr. G. Oke teman-teman, tadi ada yang bertanya di bawah, kenapa nggak langsung ditanggapi aja? Oh gini teman-teman, ketika di depan majelis hakim dia membacakan pledoinya secara tertulis, maka menyampaikan juga pada majelis hakim bahwa kami akan membalasnya secara tertulis, begitu ya teman-teman tadi ya. Kemudian replik duplik, saya yakin kok itu besok itu JPU tetap akan sama, tidak berubah. Meskipun ada tanggapan-tanggapan itu sama aja, tuntutannya tidak berubah. Tidak berubah, karena kalau lebih tinggi, otomatis dia pengaruhnya begini, emosi. Ya, jaksa kan makin emosi, kelihatan tuh, kan gitu. Tapi kalau makin diturunkan nih, tuh kan, akhirnya diturunkan gara-gara gue ini kan begitu. Jadi jelas JPU akan pada pendiriannya. Begitu enggak Bang Dul? Iya, tetap pada pendiriannya. Artinya tidak merubah dari isi tuntutan tersebut. Begitu Mr. G. Ya. Oke, terima kasih. Ini Wulan Ara ini baru 0, baru tidak ada pengikut, tidak mengikuti kok masih tapping judul-judul. Kamu ditegur sama TikTok. Ini admin saya nggak jeli nih ah. Adminnya nggak jeli. Masa ada yang judul 303 itu langsung cek isinya berapa nih pengikutnya. Baru netas sudah judul langsung hilang dah. Sela tuh admin, Sela tanggung jawab lu, nggak ada kerjaannya. Begitu ya Kak Oya ya, Kak Oya. Kalau tanggapan apa namanya replik besok, Kak Oya jangan turun dulu. Ya Pak, ya Mister Z, saya juga meyakini 100% bahwa JPU tetap dengan pendiriannya, dengan tuntutannya. Ya nggak ada lagi, karena buat JPU juga apa yang disampaikan dalam dakwaan dan tuntutan juga kan sebenarnya sudah terbukti di persidangannya. Fakta persidangannya sudah terbukti. Yang pledoinya nggak ditanggapi jaksa tuh cuman klien saya aja. Jadi pledoinya nggak di repliknya nggak ditanggapi. Nah, itu yang mau dipertanyakan, Kak Oya. Karena gini, pledoinya klien saya cuman selembar, isinya cuman dia menyampaikan bahwa meminta maaf kepada Majelis Yang Mulia, juga kepada JPU atas kegaduhan yang saya buat. Tapi apakah saya salah untuk memperjuangkan cinta saya? Apakah hukum harus kalah dengan opini publik? Terakhir ditutup dengan, jika saya dituntut atas apa yang tidak saya lakukan, saya akan tagih di akhirat satu persatu. Hanya itu. Keren. Kata-kata Kak Oya dari tadi menyentuh banget Kak Oya, asli. Benar-benar Kak Oya ini tulus membelanya Berapa gitu. tahun Kak Oya? Kenapa? Tuntutannya berapa tahun? 12 ya? Tuntutannya 11. Oh tuntutan 11. Sorry, tuntutan 12 ya? 12. Ya, terus turun ke 9. 12 Subsidiarnya turun dari 6 ke 3. Oh ya, mau nanya nih. Siap. Tapi kan pledoi terdakwa tersebut kan artinya udah periksa kan, udah baca juga kan, apakah ini layak untuk menjadi pledoi terdakwa atau tidak kan gitu kan? Iya, kan kalau Fadel bikin cuma 4 baris, selebihnya itu saya yang nambah. Iya, artinya kan Saya sepengetahuan periksa.
PH kan gitu. Ya, karena kalau ada bahasa yang nggak Intinya penting, kan ada bahasa minta maaf apa segala macam. ya Kan intinya seperti itu. betul. Saya cuma bilang sama Fadel, kamu buat aja yang sesuai dengan isi hati kamu, tapi tidak melebar kemana-mana. Nanti saya periksa, kalau ada yang perlu saya tambah, kamu baca. Nah, dan pledoi dari PH dari kami, ya sama, di repliknya cuman dijawab kan di situ di tuntutan itu menyampaikan bahwa katanya anak korban mengalami trauma. Di dalam pledoi kami menyampaikan bagaimana dianggap trauma, sementara tidak ada bukti yang dihadirkan oleh JPU bahwa dia ke psikolog atau apa, atau dia meminum obat penenang atas trauma itu. Kemudian pada saat anak korban menjelaskan kronologi, menjelaskan dengan bahasa yang santun, dengan tertata, bahkan masih bisa menyebut sayang kepada Fadel. Kayak kalau trauma kan pasti lihat Fadel masuk dia mungkin nggak mau atau teriak atau gimana. Jadi di mana traumanya ya? Jadi repliknya itu cuma dijawab, dipertegas sama JPU, trauma dalam arti kata ya bahasa dalam kamus aja. Itu aja, cuma begitu doang repliknya. Jadi ada repliknya dia pribadi tidak ditanggapi. Iya, Pledoi soalnya Kak, tidak ditanggapi. tanggapi ya karena mungkin dianggap ya udah kan sudah satu mengakui, kedua ya bahasa terakhir bahwa kalau saya harus menanggung salah yang tidak saya lakukan, saya tuntut di akhirat satu persatu, yaitu bikin majelis ketua agak tersentak sedikit pada saat dibacain. Iya bang, ya bang Dul. Jadi seperti aku udah bilang kan bahwa apa pledoinya terdakwa itu kan setiap dalilnya, poin dalil itu pasti dia pakai kata awal itu bahwa itu adalah bahasa yang dipakai sama PH. Pasti awalnya pakai bahwa kami itu kalau di pledoi atau jawaban-jawaban. Jadi apa yang disampaikan Nikmir itu pasti sudah atas izin daripada PH-nya atau bahkan PH-nya yang membuat kata-katanya. Tapi poin-poin dari itunya itu dari NM itu ada, lalu ditambah-tambah oleh PH-nya, gitu loh. Jadi itulah yang kita sayangkan. Kenapa kok dibiarkan? Ada dalil-dalil seperti yang disampaikan oleh terdakwa di dalam persidangan seperti itu, dan itu dibiarkan, gitu loh, sama PH-nya. Begitu. Itu yang kita menyayangkan saja. Intinya kan Kak Joki, apa tuh pledoi si terdakwa ini sama sekali tidak menyentuh unsur-unsur pembelaan terhadap diri terdakwa. Kan gitu. Nah, malah meyakinkan tadi seperti Kak Joki bilang, malah meyakinkan majelis hakim, ya kan, bahwa inilah ya kan identitas terdakwa yang sebenar-benarnya, gitu. Ya lebih mempertegas siapa dirinya sih sebenarnya kemarin tuh pledoinya, karena isi pledoinya itu saya lihat 50% cuma ngebully jaksa, ngebahas perkara orang, nggak ada pembelaan untuk dirinya. Padahal itu kan kesempatan terakhir dia untuk berbicara. Setelah ini replik, duplik, terus vonis. Udah nggak ada lagi dia waktu untuk ngomong. Setelah vonis masuk, kapan dia mau diwawancara lagi? Udah nggak ada. Jadi ya kalau ada orang yang ngomong di luar sana setelah vonis terus, oh nih kita begini-begini, dia juga gemes sendiri kali, nggak bisa jawab. Orang nggak ada kesempatan lagi untuk diwawancara. Kan gitu. Katanya sih saya dengar-dengar begitu dituntut 11 tahun itu dia sempat nyesel loh. Dia bilang begini, anjir, kenapa Mail dituntut 7 tahun, aku udah kok lebih rendah sih Mail ya, anjir gitu. Katanya sih Yang lucu tuh Mr. Zio tuh dia bilang dituntut 11 tahun. Oh iya, saya pikir sewindu lah, sewindu itu 8 tahun kan. Ya, jadi dia juga nggak paham apa yang dia omongin gitu. Jadi kalau saya melihatnya atas pledoi yang kemarin, majelis bisa melihat dengan jelas
bahwa bisa jadi tuntutan yang kemarin disampaikan 11 tahun itu menjadi patokan minimal buat majelis. Hmm. Iya dong, karena kan faktanya di dalam pledoi yang dikasih kesempatan dia untuk ya minimal mengakui deh gitu kan. Kan tidak dia akui, bahkan dia sibuk lagi membuli, sibuk menyampaikan bahwa JPU tidak memakai otak, tidak memakai otak apanya gitu ya. Itu ngeri itu kalimat itu. Terus dia ada nanya, saya mau nanya sama JPU, kan nggak saya dibilang katanya merasakan nasional skala nasional, itu maksudnya gimana? Iya, ini kan lagi baca pledoi ya, bukan tanya jawab ya. Kok bodoh juga. Nah itu yang saya bilang, ini PH-nya tuh ngapain gitu. Jadi saya meyakini bahwa pledoinya dia tuh yang bikin PH-nya. Karena banyak sekali bahasa-bahasa hukum yang nggak mungkin dia paham. Seperti pasal, ayat sekian, yungto sekian. Tapi setelah itu diberikan, dia tambah dengan bahasa-bahasa pemulihannya dia. Nah itu kesalahan PH-nya, kenapa tidak dibaca ulang lagi? Harusnya kan dia bisa menyampaikan, ya ini nggak usah dibaca ya. Yang ini nggak perlu ya. Kamu bunuh diri kalau baca ini, kan harusnya gitu. Tapi kayaknya tidak. Saya nggak tahu apakah tidak dilakukan atau dilakukan, tapi NM-nya ngototnya. Itu yang saya bilang, ketika PH sudah didikte sama kliennya ya celaka lah. Celaka ya, akhirnya celaka. Tapi saya dengar waktu dituntut 11 tahun tuh, saya dengar katanya sih menangis atau berteriak-teriak atau menjerit. Saya nggak tahu nih, mungkin Bu Fitri mungkin tahu Bu Fitri. Ya, kabarnya sampai ke dalam mobil nangis, melukin jaksa yang Mengawal. itu, nangis dia. Hmm. Siapa yang mau nolong saya kalau begini katanya. Tapi di luar belagu. Tuh. Nah, itu kan tuntutan Bu Fitri. Kenapa nggak disampaikan pada saat pledoi itu terus supaya nggak membuli lagi ya Bu Fitri ya? Ya kan saya udah bilang, dia itu cuman ngasih asupan buat followernya aja. Dia dilulukan, hidup dia kan dunia maya banget. Begitu ya teman-teman ya, informasi katanya ternyata siapa lagi yang mau nolong kami, mau nolong dia gitu ya teman-teman ya. Hanya kita tidak tahu kepastiannya, tapi yang jelas tidak terlihat di nuansa ketika pledoi yang seperti yang disampaikan Bang Dul tadi. Kalau pledoi seharusnya ya minimal permohonan maaf atau gitu. Ya karena dia kalau mau pakai alasan anak udah nggak laku. Pakai alasan apapun udah nggak laku gitu. Ya udah gitu akhirnya onar aja ngelawan Mr. Z. Ya, bahkan dia ngakui dirinya loh di pledoi itu, saya ini kan seorang artis, public figure terkenal, begitu Bu Fitri. Ya terkenal di versinya dia dan followernya kan. Iya, maksudnya terkenal huru hara. Terkenal huru hara, iya. Bahkan ada di sebuah percakapan, pernyataannya dia mengatakan, saya harus bikin huru hara lagi untuk bikin modal, kembaliin modal. Untuk kembaliin modal. Nah, gimana pendapat Fitri itu? Gak heran Mr. Z, memang di hidupnya di huru hara, makanya tinggal hukum aja yang membungkam dia. Kayak kita istirahat nih dari berapa bulan dia ya? 7 bulan kalau nggak salah kan, enak kan medsos? Enak banget. Enak kan? Ini yang tadinya nggak pernah TikTokan jadi ikut TikTok, buka Komal juga ada di sini. Saya salah satunya. Nah, Bu Fitri juga. Bu Fitri juga. Tapi Mr. Z, momen yang paling membahagiakan saya itu beserta tim adalah ketika Bu Fitri hadir menjadi saksi. Itu momen yang saya tunggu banget itu. Iya. Dan akhirnya momen itu memancing dia untuk DM ngamuk-ngamuk sama saya. Tapi memang momen itu yang saya tunggu, karena sebelumnya saya udah kasih kisi-kisi sama wartawan bahwa saya sedang mengupayakan saksi yang akan membuat heboh. Iya. Tapi dia nggak pernah berani nge-DM saya loh.
Kak Oya, Iya. Mister Z, Makanya sekalipun nggak berani kalau ke Bu Fitri dia. ya, Kalau saya kan dipikir dia, lawyer apa nih gitu kan? Sampai saya dibilang lawyer palsu lah, lawyer segala macem. Suka-suka mulut dia lah. Ya gini ya, dia yang saya bingung gini. Dia tuh bisa ngomong apapun sama orang, tapi dia lupa orang juga punya lidah yang sama, bisa juga buka aibnya dia. Cuman kita kan bukan dia, kan gitu. Tuh Iya, kan. dia itu nggak berani nge-DM kalau sama orang yang ngelawan. Kalau orang yang belum tahu dia itu gitu. Biasanya pengen nginjek dulu. Tapi kalau sama orang yang udah ngelawan dia nggak berani. Hmm. Tuh. Jadi yang Bu Fitri sudah terlalu tahu banyak lah tentang terdakwa ya, tahu banyak tentang terdakwa. Jadi apa yang disampaikan Bu Fitri itu sebuah kenyataan ya, sebuah kebenaran. Karena Bu Fitri sudah 5 tahun dekat dan banyak menyelesaikan ya Pak, atau mendampingi ketika dia bermasalah. Begitu ya Bu Fitri. Iya, kurang lebih begitu, Mister Z. Hatam ya. Katam ya Udah Kak. hitam ya. Cuman yang saya mau sampaikan adalah saat tuntutan dibacakan, dia itu kan 2 kali ya izin ke kamar mandi. Terus saat dia membaca pledoi dia nggak pengen pipis sama sekali. Buat saya itu menunjukkan bahwa ketika itu tuntutan dibacain sebenarnya dia nervous, panik, hanya mau pipis Iya. sekali, pipis lebih dari sekali. Iya, iya. Bahkan kami waktu itu sedang live melihat dia dia keluar masuk dari itu, dan kita juga sudah tulis di papan perkiraan gitu. Perkiraan saya 12, tetapi yang muncul 11. Ya, 11 ya. Iya. Ya. Pokoknya Tapi buat saya Mister Z ya, untuk waktu yang terbuang saya ngebantu dia, untuk waktu juga yang dia ngebully saya puas banget dia dibully. Udah itu terserah followernya mau ngomong apa. Tapi untuk waktu yang saya buang untuk ngebantu dia dan untuk waktu yang saya lewatin dia ngebully saya, sekarang dia dibully, itulah balasannya. Untuk orang yang nggak tahu diri, walaupun bukan bermasalah dengan saya ya, ya, Tuhan membalasnya dengan cara apa kan kita nggak tahu. ya. Dan yang lucunya lagi adalah ketika Fadel masuk, jeda seminggu dia masuk. Fadel 12, dia 11. Nah, 11-12 jadi ya. Ya, Fadel 1M, dia 2M. nah, beda-beda tipis ini. Iya. Ya, begitulah cara Tuhan mengaturnya ya. Maksudnya Iya, benar. kalau Fadel kan sebenarnya nggak ada yang dirugikan. Maksudnya gini, sorry bukan bilang nggak ada dirugikan. Fadel itu kan nggak mengambil keuntungan materi Materi. dalam kata Materi. uang ya. Ya, Tapi dia dikenakan denda 1M. Sementara yang jelas-jelas pemeras dikenakan denda 2M. Buat saya kalau NM make sense lah dikenain denda. Hadel loh ini dikenain denda 1M. Ini saya bingung gitu kan. Tapi ya udahlah, ya kan itu haknya JPU juga dan itu udah keputusannya majelis, nggak apa-apa juga kan kita masih berjuang juga gitu. itu di pengadilan yang sama.